Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari kehidupan kita. Saudara, kalau berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan itu begitu banyak, dan kita seringkali mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita untuk Tuhan kerjakan, baik dari doa-doa kita. Ada begitu banyak yang kita inginkan, yang kita rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu perlindungannya, kita rindu berkat-berkatnya, kita rindu Allah mengerjakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita saudara. Dan kalau kita melihat, kalau kita menyadari, Allah telah mengerjakannya secara berlimpah-limpah dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kita, berkat-berkatnya sungguh nyata bagi kita. Bahkan yang terlebih utama, keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita, itu satu berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Pernahkah kita berkata atau berpikir atau bertanya, apakah yang Tuhan rindukan dari kehidupanku? Kalau di satu sisi kita sering kali menuntut dari Tuhan, meminta, mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita daripadanya. Di sisi lain, pernahkah kita berpikir apa yang paling Tuhan rindukan daripadaku? Letak kedewasaan rohani kita sebenarnya di sana saudara. Ketika kita mulai berpikir apa yang paling Tuhan rindukan dari dalam kehidupanku. Karena sebenarnya saya begitu yakin saudara, Allah lebih tahu tentang segala sesuatu di dalam hidup kita daripada kita sendiri tahu. Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita di masa depan. Artinya saudara, sebelum kita meminta berkat, sebelum kita meminta apa yang kita rindukan bagi Dia, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi yang paling utama sebenarnya yang perlu kita renungkan adalah apa yang Tuhan rindukan dari hidupku. Karena ketika aku mulai berpikir apa yang Tuhan rindukan dari hidupku, maka Tuhan sendiri yang akan mengurus hidupku. Tuhan sendiri yang akan berkarya untuk memberkati, melindungi kehidupanku. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita?
Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, dan kita hidup memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan ditafsirkan, dijelaskan secara objektif berdasarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu daripadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tiada dilintasi orang dan tiada didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar
tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan mengungkapkan keluhan hatinya akan sikap umat-umatnya, akan kelakuan umat-umatnya yang pada waktu itu melupakan Dia. Mereka meninggalkan Dia. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan Tuhan berkata bahwa lihatlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun tidak pernah menggantikan Allahnya atau berhalanya dengan apapun, padahal berhala itu sebenarnya tidak ada. Sedangkan kamu yang kamu sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, namun engkau meninggalkannya, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat 5, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Tuhan berkata, apa alasannya engkau meninggalkan aku? Tidak ada alasan. Artinya apa? Tuhan begitu baik bagi mereka, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu sebenarnya terjadi, saudara, karena mereka sudah mengalami kenyamanan. Tuhan membawa mereka dari Mesir, Tuhan lepaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati tanah Kanaan, menikmati kelimpahan. Akhirnya mereka melupakan Tuhan. Itu ada di ayat 7, saudara. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, dan tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, kata Tuhan. Para nabi tidak lagi bernubuat untuk Tuhan, malah bernubuat demi Baal. Artinya, saudara, di sini kalau kita melihat konteks ini, kenyamanan, kelimpahan, berkat, itulah yang telah membuat mereka melupakan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan jawaban doa, keberhasilan, kelimpahan, materi yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Hati-hati, saudara, karena fakta membuktikan ketika orang Israel keluar dari Mesir dan melintasi padang gurun, semua baik-baik saja. Tetapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, di sana nyaman, di sana penuh kelimpahan. Di sana mereka mengalami situasi yang baik. Firman-Nya tadi berkata, segera setelah itu engkau menajiskan namaku, kata firman Tuhan. Mereka menajiskan milik Tuhan, tanah Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala di tengah-tengah tanah yang baik yang Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka. Saudara, sekali lagi hati-hati dengan berkat kenyamanan yang saudara terima di dalam hidup saudara. Kita akan lihat apa akibat ketika mereka beralih dari Tuhan, berpaling dari Tuhan.
ketika mereka malah menjadi penyembah berhala. Di ayat 12 Tuhan menegaskan, saudara, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Jadi melihat Israel akhirnya meninggalkan Tuhan, Tuhan berkata, tertegunlah langit, menggigil dan gemetarlah. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Tuhan sumber air yang hidup mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka menyembah berhala, itu sama seperti dikatakan di sini, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sumber air hidup ditinggalkan dan digali kolam yang bocor. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan, adakah Israel itu budak atau anak budak? Mengapa ia menjadi rampasan? Akhirnya ketika meninggalkan Tuhan, sebenarnya mereka anak-anak Tuhan. Mereka bukan budak, tetapi pada akhirnya mereka menjadi rampasan karena meninggalkan Tuhan. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar dan tidak berpenduduk lagi. Lihat saudara, kehancuran yang terjadi ketika mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Dan ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Mereka sendiri yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka dengan cara meninggalkan Tuhan. Artinya saudara, orang yang meninggalkan Tuhan akan berakhir dengan penderitaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, mungkin hari ini saudara mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara meninggalkan Tuhan, karena orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kebinasaan, akan mengalami penderitaan. Bukan Tuhan yang membuat mereka menderita, tetapi diri mereka sendiri, karena mereka yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka. Karena tadinya mereka dituntun oleh Tuhan, tapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, tuntunan itu terlepas dan akhirnya mereka hancur dan menderita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Saya sudah melihat terlalu banyak orang-orang yang waktu susah begitu setia, begitu mencintai Tuhan, tapi ketika semuanya berkelimpahan, diberkati, apa yang diinginkan ada, akhirnya itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Di video-video sebelumnya, seringkali saya malah sudah menceritakan saudara, bahwa ada orang yang waktu masih susah meminta doa supaya mereka diberkati. Dan ketika diberkati, akhirnya begitu sibuk berbisnis dari Senin sampai Sabtu, waktu rekreasi hanya hari Minggu, sehingga hari Minggu itu digunakan untuk rekreasi. Padahal sebelum mereka diberkati, hari Minggu itu adalah waktu beribadah dan melayani. Tapi sekarang hari Minggu itu adalah waktu rekreasi. Dan pada akhirnya saya sudah melihat orang-orang yang demikian hancur lebur, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, tetap cinta Tuhan, tetap layani Tuhan. Dan kalau orang menjauh dari Tuhan, dengar penderitaan yang akan terjadi. Nah, saat ini saudara, kembali ke awal, ke topik awal saudara. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dan rindukan dari kehidupan kita semua dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita? Kita akan melihat saudara, apa yang paling dirindukan oleh Tuhan. Mulai ayat 1 kembali. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Jadi Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umatnya, di mana pesan itu ada 3 isinya, saudara. Kita akan lihat satu persatu. Beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ternyata isi dari pesan itu adalah kerinduan Tuhan.
Ketika dia berkata, aku mengingat, aku mengenang. Saudara, apa yang kita kenang? Tentu saja sesuatu yang tidak ada lagi, sesuatu yang sudah lewat. Itu yang sering dikenang. Tetapi hal yang pasti juga adalah sesuatu yang pernah ada. Itulah yang bisa dikenang. Dan itu yang Tuhan mau tegaskan kepada orang Israel, bahwa dulu pernah ada, bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan. Kasih mereka seperti kasih seorang muda, dan cinta mereka seperti cinta pengantin. Dan itulah yang dikenang dan dirindukan oleh Tuhan. Jadi saudara, yang Tuhan mau tegaskan di sini bahwa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya adalah cinta mereka yang kuat, cinta seorang muda, kasih mereka yang kuat, kasih seorang muda, dan cinta seorang pengantin. Saudara, saya sering memberkati pasangan-pasangan pengantin, dan saya melihat saudara, para pengantin-pengantin ketika mereka dalam posisi pengantin, jujur sepertinya kedua insan ini tidak akan pernah ada masalah seumur hidup mereka. Melihat harmonisnya, melihat kuatnya cinta mereka pada saat mereka jadi pengantin, sepertinya tidak akan pernah ada masalah sampai masa tua mereka. Begitu harmonis, begitu kuatnya cinta mereka. Saudara, dan itulah yang dikenang oleh Tuhan dari umat-umatnya. Di mana dulu engkau pernah punya cinta yang begitu kuat, seperti cinta seorang muda, cinta seorang pengantin, kasih seorang muda, kasih seorang pengantin, yang begitu kuatnya. Tetapi itu tinggal kenangan. Hari ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Seberapa kuat kasih dan cinta saudara kepada Tuhan hari ini? Tuhan begitu rindu cinta dan kasih kita kepada Dia, saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah cinta kita, kasih kita kepada Dia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah cinta yang kuat? Adakah kasih yang kuat di hati kita, dalam hidup kita kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan kasih dan cinta kita kepada Tuhan itu tinggal kenangan seperti orang Israel? Kenyamanan berkat-berkat telah menghilangkan cinta mereka kepada Tuhan, dan cinta kasih itu tinggal kenangan, sehingga Tuhan berkata, aku terkenang, aku teringat. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, apakah cinta yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan? Apakah kasih yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan, saudara? Tuhan rindukan cinta kasih kita. Biarlah saat ini Tuhan bisa menemukan cinta kasih yang kuat di dalam diri kita. Biar saat ini Tuhan bisa menikmati cinta kasih yang kuat dalam hidup kita kepada Dia. Mari katakan, saudara, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah itu bukan sekadar kata-kata, tetapi terbukti dalam hidup kita setiap waktu bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Dan kita pastikan bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan bukan kenangan, tetapi sesuatu yang hari ini, detik ini, dan sampai kapanpun Dia bisa temukan dalam hidup kita. Sehingga bahasanya bukan aku teringat, saudara, tetapi aku menemukan, aku menikmati. Biarlah saat ini Tuhan menikmati cinta kasih yang kuat di dalam hidup kita kepada Dia. Setiap pendengar renungan ini, saudara adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Tuhan, telah dikasihi oleh Tuhan. Cinta kasihnya terbukti bagi kita, saudara. Bahkan nyawanya pun Dia korbankan sebagai bukti cinta kasihnya bagi kita. Sorga pun Dia tinggalkan, Dia rela menderita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah kita mencintai Dia?
Mungkin semua kita akan berkata, "Ya Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau." Tapi pertanyaan berikutnya, saudara, adakah bukti cinta kasih kita yang bisa ditunjukkan di hadapan Tuhan? Kalau bukti cinta kasihnya terbukti nyata, saudara, bagaimana dengan cinta kasih kita? Apakah ada buktinya bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, bahwa kita begitu mencintai Tuhan? Mari hari ini, malam ini, saudara, kita nyatakan dan tunjukkan dan buktikan cinta kasih kita yang kuat di hadapan Tuhan. Biarlah cinta kasih kita kepada Dia bukan kenangan, tetapi sesuatu yang Dia temukan hari ini dan sampai selamanya. Sesuatu yang bisa Dia nikmati dari kehidupan kita hari ini dan selamanya. Itu yang pertama, saudara. Tuhan begitu merindukan cinta kasih kita kepada Dia. Dan yang kedua, apa yang Dia kenang? Masih ayat yang kedua, saudara. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Lihat, saudara, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka ketika dipanggil keluar dari Mesir, dan mereka melintasi padang gurun, dan Tuhan menegaskan bahwa di padang gurun itu mereka begitu setianya. Itu yang Tuhan kenang. Mereka mengikuti Tuhan. Tentu saja ini yang dimaksudkan adalah generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengikuti Tuhan sekalipun mereka harus mutar-mutar selama 40 tahun di padang gurun, tapi mereka begitu setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan mereka begitu kuat, sekalipun mereka ada di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Begitu sulit, begitu gersang, tanpa harapan di sana. Tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka begitu setia selama 40 tahun. Mereka terus mengikut Tuhan. Mereka terus setia mengikut Tuhan, sekalipun kondisinya tidak baik. Saudara, bayangkan, pada waktu di padang gurun mereka begitu setia, pada waktu menderita mereka begitu setia, tapi begitu masuk ke tanah Kanaan mereka nyaman, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Hati-hati dengan kelimpahan. Tuhan berkata, aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka begitu setia. Hari ini pun Tuhan mengenang, Tuhan merindukan kesetiaan setiap kita anak-anaknya, saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah kesetiaan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi padang gurun, tetap setia. Dalam kondisi kelimpahan di tanah Kanaan, tetap setia. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Situasi padang gurun kah? Atau situasi tanah Kanaan? Sekalipun padang gurun begitu berat, mungkin karena pandemi ini, saudara, kita semua masuk ke dalam situasi padang gurun, begitu sulit dan begitu beratnya. Sekalipun begitu sulit dan begitu beratnya, tetapi biarlah Tuhan tetap bisa menemukan kesetiaan yang kuat di dalam diri kita. Penderitaan, kesulitan, kekurangan tidak pernah bisa menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ataupun mungkin hari ini, saudara, ada berkat Tuhan yang khusus dan berlimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Tapi biarlah dalam berkat yang berlimpah-limpah itu jangan seperti orang Israel, akhirnya melupakan Tuhan. Biarlah saudara yang diberkati Tuhan hari ini mengalami kelimpahan, mengalami berkat Tuhan. Saudara tetap setia. Di zona nyaman saudara tetap setia. Itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara. Karena ketika kita menderita, kita meninggalkan Tuhan, penderitaan lebih berat yang akan terjadi. Ketika kita diberkati, kita meninggalkan Tuhan, kehancuran dan penderitaan yang akan menimpa kita. Itu sebabnya tetap setia, baik di padang gurun, baik di tanah Kanaan, baik waktu menderita, baik waktu senang.
tetap setia, karena itu yang paling Tuhan rindukan. Dia berkata, aku teringat. Biarlah kesetiaan kita hari ini bukan jadi kenangan, saudara, tapi kesetiaan yang hari ini Tuhan bisa lihat, temukan, dan nikmati. Dan sampai kapanpun kesetiaan kita tetap Tuhan bisa nikmati, di mana kita setia dan begitu setia kepada Dia. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah di ayat 2 dia berkata, aku teringat. Apa yang dia ingat? Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungara dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sampai Tuhan begitu melindungi dia, begitu menjagai dia. Siapa saja yang menyentuh, malapetaka menimpa mereka, karena ada satu umat yang kudus di hadapan Tuhan. Hal ketiga yang dikenang oleh Tuhan dari Israel adalah mereka kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tercemar oleh dosa, mereka tercemar oleh berhala, mereka najis oleh berhala. Bahkan dikatakan sekali lagi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah menggantikan berhala mereka dengan Allah lain. Tetapi orang Israel mengotori dirinya dengan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan menggantikannya dengan berhala. Yang ketiga yang Tuhan kenang dari orang Israel, saudara, pada waktu itu adalah kekudusan mereka. Tuhan begitu rindu umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Tuhan mengenang kekudusan orang Israel. Hari ini, saudara, apakah saudara sedang menjalani hidup kudus? Ataukah saudara sedang bergelimang dengan dosa? Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saya dan saudara? Kekudusan. Kalau hari ini saudara sedang hidup bergelimang dosa, bertobatlah sebelum terlambat. Sebelum malapetaka dan penderitaan itu datang, bertobatlah. Biarlah hari ini kita sujud di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kekudusannya melingkupi kita. Tuhan begitu rindu kekudusan dari kehidupan kita, saudara. Tuhan rindukan kekudusan itu, dia temukan hari ini dan sampai selama-lamanya apapun kondisinya. Hari ini apakah saudara rindu hidup dalam kekudusan? Kalau saudara rindu memenuhi apa yang paling Tuhan rindukan dari hidup saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Itu yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan umat-umatnya, di mana pada waktu itu orang Israel meninggalkan Tuhan, dan akibat meninggalkan Tuhan mereka menderita dan terkutuk, dan akhirnya Tuhan dalam kondisi seperti itu Tuhan mengungkapkan kerinduannya. Apa yang dia kenang dari umat Israel, apa yang dia rindukan hari ini pun masih ada dalam umat Israel sebenarnya adalah bahwa dia rindu kasih mereka yang kuat, cinta mereka yang kuat. Dia rindu kesetiaan mereka yang kuat, dan dia rindu kekudusan mereka. Hari ini pun, saudara, kalau saudara bertanya apa yang paling Tuhan rindukan dari hidupku, dari kehidupan saudara, maka ketahuilah, kasih dan cinta kita yang kuat kepada dia, itu yang paling dia rindukan. Maka ketahuilah, kesetiaan kita yang kuat kepada dia dalam waktu senang dan susah, itu yang paling dia rindukan. Dan maka ketahuilah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam hidup kita, itulah yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kasih kami yang kuat, dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kesetiaan kami yang kuat.
Dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa yang baik, kami mau menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa di dalam perjalanan hidup kami mau hidup mengasihi Tuhan dengan kasih yang kuat. Kami mau ikut Tuhan dengan kesetiaan yang kuat, dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu
dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal
yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan
Angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara,
Kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan,
Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.